Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Oktavia Ramadan, NIM 2284210060 PPTMB. Di sini ada perancangan membuat ulir dalam dan ulir luar. Nah, ini adalah gambar dari ulir dalam dan ulir luar yang digambar menggunakan aplikasi AutoCAD. Nah, selanjutnya adalah ada work preparation ulir dalam dan luar. Nah, di gambar kerja itu ada proses pengetapan. Nah, langkah-langkah pengerjaannya yaitu siapkan benda kerja yang akan dibuat ulir dalam, kemudian jepit benda kerja tersebut pada ragum dengan posisi yang benar dan kuat. Kemudian buat lubang pada benda kerja menggunakan bor. Selanjutnya pasangkan tab, konis atau starting pada tangkai tab. Tempatkan mata tab dengan posisi tegak lurus pada lubang atau periksa dengan menggunakan siku. Tekan tab hingga dapat masuk dalam lubang, kemudian putar tangkai tab searah dengan putaran jarum jam. Posisi pemutaran harus dilakukan secara tegak lurus. Pemutaran tab kira-kira sebesar 900, kemudian 90 derajat, kemudian putar kembali ke arah berlawanan atau berlawanan arah jarum jam. Pemutaran kembali ini dimaksudkan untuk memotong beram-beram yang belum terpotong dan juga untuk memberikan kesempatan beram-beram besi hasil pemotongan agar dapat keluar dari lubang. Berikan pelumas selama proses pengetapan. Lakukan langkah pengetapan di atas secara berulang hingga selesai. Kemudian ulangi langkah-langkah pengetapan dengan menggunakan tab. Antara intermediate, setelah selesai ulangi langkah pengetapan dan menggunakan pengetapan akhir atau finishing. Kemudian jenis bahannya itu besi dan dimensinya itu 20 mm. Dan keselamatan kerjanya itu menggunakan ketentuan K3 sesuai dengan prosedur yang ada, seperti menggunakan wear pack, sarung tangan pelindung, kacamata pelindung, dan juga sepatu. Terus estimasi waktunya itu sesuai dengan bahan yang akan dikerjakan, seperti kayak besi gitu. Nah, itu kedalamannya berapa, itunya berapa. Jadi waktunya itu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Selanjutnya adalah proses penyenaian. Nah, langkah kerjanya itu persiapkan dahulu benda kerja yang akan dibuat ulir luarnya, kemudian jepit benda kerja tersebut pada ragum dengan posisi tegak lurus. Selanjutnya pasangkan senai pada pemegangnya dan kemudian kunci senai dengan baut pengikatnya. Tempatkan senai pada benda kerja dengan posisi datar, kemudian tekan senai sampai benda kerja dapat masuk pada senai. Setelah masuk, lakukan penekanan sambil senai diputar searah dengan putaran jarum jam. Pemutaran atau pemakanan kira-kira 60 derajat, kemudian putar kembali dengan arah sebaliknya sampai senai kembali pada posisi semula. Pemutaran kembali ini dimaksudkan untuk memotong beram dan untuk membersihkan ulir yang telah terbuat serta memberikan kesempatan beram agar keluar dari alur senai. Lakukan pekerjaan langkah di atas secara terus-menerus sambil memberikan minyak pelumas untuk mendinginkan senai dan untuk membantu proses pengeluaran beram-beram besi. Untuk pembuatan ulir luar dengan menggunakan senai bercelah, maka ulangi kembali pengguliran tersebut dengan terlebih dahulu menyetel kembali lebar pembukaan senai. Lakukan proses penyenaian secara berulang sampai ukuran senai kembali pada ukuran standarnya. Periksalah hasil penyenaian dengan menggunakan mal ulir. Setelah selesai, bersihkan ulir benda kerja dan ulir senai. Kemudian jenis bahannya itu dari besi. Kemudian jenis bahannya itu dari besi dan dimensinya itu 20 mm sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian menggunakan ketentuan K3 sesuai dengan prosedur yang ada. Ya sama kayak yang proses penyetapan, ya menggunakan wear pack gitu, sarung tangan pelindung, kacamata pelindung, sama sepatu. Terus estimasi waktunya sesuai dengan bahan yang akan dikerjakan sama. Selanjutnya ada ragum. Nah, langkah kerja dari ragum ini pastikan tanggem berdiri tegak di depan meja kerja dan tidak boleh lebih tinggi dari siku pekerja. Pastikan rahang tanggem sudah sesuai dengan karakter objek kerja untuk mengurangi kemungkinan rusaknya objek kerja
oleh rahang penjepit. Gunakanlah bantalan pelindung. Penting untuk memperhatikan arah putar handle karena akan mempengaruhi terbuka dan tertutupnya rahang penjepit. Selain itu, sesuaikan tekanan handle agar tidak merusak objek kerja. Objek kerja harus dipasang tepat di antara rahang tetap dan geser, sehingga proses pengerjaan bisa dilakukan dengan maksimal. Jenis bahannya di sini ada besi dan baja. Untuk dimensinya 130 kali 350 kali 150 mm. Untuk K3-nya menggunakan ketentuan K3 sesuai dengan prosedur yang ada dan estimasi waktunya yaitu 3 menit. Selanjutnya alat dan bahan yang digunakan untuk membuat ulir dalam dan luar. Yang pertama yaitu ada gambar kerja. Gambar kerja ini yang tadi yang dibuat di AutoCAD ya. Selanjutnya ada meja kerja, ada tape, ada snai, ada batangan besi, ada APD, alat pelindung diri, dan juga tang sebagai alat pembantu untuk memutar snai atau ragum. Kemudian ketiga dalam pembuatan ulir dalam dan luar. Untuk menjaga ketiga saat pembuatan ulir, alat pelindungan diri yang harus digunakan adalah wear pack, sarung tangan pelindung, kacamata pelindung, sepatu safety. Nah, dan untuk selanjutnya parameter dalam pembuatan ulir yaitu pembuatan ulir pada magnesium AJ31 sangat mendukung untuk diaplikasikan pada bidang material biomedik. Kepresisian geometri ulir akan memberikan pengaruh terhadap kualitas ulir, terutama pada saat ulir bekerja bila sudah digunakan sebagai penyambung tulang. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dilakukan variasi pada parameter proses pemesinan magnesium, yaitu parameter pemotongan pada saat pembubutan ulir untuk mendapatkan hasil yang paling baik akurasinya. Selanjutnya ada masalah dan solusi dalam pembuatan ulir. Masalahnya benda yang dijepit ragum kurang kuat. Solusinya sebaiknya jepit benda dengan kuat agar posisi benda tidak berubah. Terus masalah kedua yaitu tap macet pada saat pengerjaan. Solusinya olesi tap dengan pelumas agar tap kembali normal. Dan masalah yang ketiga yaitu senai sulit dioperasikan pada benda kerja. Solusinya sebaiknya berikan pelumas pada senai dan benda kerja agar senai mudah untuk dioperasikan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.